Ini kisah nyata dan ini datang dari dokter yang ngurusin ya. Netiku tersayang, kembali lagi bersama Ambu Rosa di sini dan aku harap kalian semua sehat-sehat ya dan hai. Apa sih? Nanti ini aku bercerita agak cepat kali ini. Kenapa? Karena ini ceritanya panjang, aku rangkum dan ini ceritanya betul ada terjadi dan ini adalah cerita dari salah satu dokter yang mengurus si orang ini, dan kebetulan orang ini sudah kembali ke hadapan ilahi ya. Mudah-mudahan kita doakan diterima dan diampuni segala dosa-dosanya ya. Itu selalu kita panjatkan terlebih dahulu tanpa ingin menguak aibnya atau kayak gimana, tapi ini adalah untuk pelajaran untuk kita semua, begitu ya. Si anak ini adalah korban dari salah satu perceraian ibu dan bapaknya dan tidak dipedulikan. Ibu bapaknya sibuk dengan urusannya masing-masing. Anak ini dia berjuang sekolah sampai kuliah. Dan kebetulan ini laki-laki ini, si anak laki-laki ini tampan, rupawan, dan ya enak dipandang. Bisa apa ya, dibilang seperti layaknya model, cuma dia masih orang biasa ya, tidak berprofesi apa-apa, tapi dia rupawan dari fisik sampai wajahnya itu model. Dan ketika dia berkuliah, dia di lingkungan yang merasa nyaman, mencari yang nyaman, ternyata dia dekat dengan salah satu pengajarnya di kampus. Kemudian juga dia merasa nyaman, dia diberikan tempat, kemudian juga diberikan perhatian yang lebih, uang, hadiah, dan sebagainya. Ternyata si yang di kampusnya ini adalah si pendidik di kampusnya ini punya kelainan, guys. Punya kelainan, Neti, dan si anak ini harus melayani hasrat si pengajarnya di kampusnya, dan sama-sama laki-laki ya. Dan ketika itu si anak ini diancam kalau tidak mau melaksanakan apa yang diinginkan oleh si pengajarnya ini, dia tidak akan diluluskan kuliahnya, akan tertahan semuanya. Selama perjuangannya ini akan dihanguskan lah ya. Istilah betul dihanguskan karena udah dipatahkan kalau tidak mengikuti hasrat si pengajar ini. Dan diikutilah. Kemudian dengan rasa awalnya jijik, tidak suka, dan merasa terpaksa, ya mau tidak mau agar dia mendapatkan kelulusan di kampus tersebut. Kemudian juga dia ketemu dengan teman-teman, berceritalah tentang dia. Kemudian juga dia merasa cari tempat yang lebih nyaman lagi dengan mohon maaf, ini tidak ini ya, kita berbicara, kita sudah tahu banyak lah ya. Bertemu dengan salah satu yang paham katanya dengan agama, dia merasa nyaman bercurhat. Ternyata sama saja memanfaatkan ketertarikan dengan kecakapannya si anak ini. Malah sama juga diperlakukan tidak senonoh gitu kan ya. Kalian sudah tahu seperti apa yang dilakukannya ya kalau cowok sama cowok gitu kan ya. Si anak ini sampai sempat frustasi dan sempat mau bundir. Cuman dia berpikir lagi, kalau aku bundir akan seperti apa? Dosaku tuh masih banyak katanya gitu kan ya, diperlakukan tidak baik dan ini aku tahu dosa tapi aku tidak bisa menolak. Ketemu dengan teman-teman yang lainnya, ternyata malah satu circle yang sama, malah anak ini menikmati posisinya sebagai gay. Ya. Karena unsur awalnya tidak sengaja, malah dia terjun betul gitu kan, menikmati itu gitu kan. Nah, dia berkeliling kemana-mana di lingkungan yang lebih high class sampai mendapatkan uang atau kayak gimana. Dia menjadi apa ya, santapan mereka-mereka yang berduit tapi menyukai laki-laki gitu kan. Akhirnya dia mengeluh sakit, dia mengeluh sakit dan datanglah ke dokter ini yang menceritakan ini, karena dokter ini dapat apa ya, suatu pesan terakhir dari si pasiennya ini, kalau nanti aku tidak ada, dok tolong ceritakan masalah ini agar orang-orang itu tidak terjerumus seperti aku katanya gitu kan, walaupun memang sudah awalnya dinodai tapi jangan sampai terjun katanya gitu. Ini adalah salah satu wasiatnya yang harus diceritakan gitu kepada halayak umum keinginannya.
dan sampai dia punya penyakit TB usus, kemudian kena HIV, kemudian juga kena apa ya, sipilis juga, aduh. Jadi di belakang gitu kan ya, penyakit kelamin juga, depannya juga kena gitu kan. Miris, ngeri ya gitu ya netiku ya. Jadi karena awal ketidaksengajaan sampai seperti itu. Kemudian si anak ini berkata pada dokternya, jadi percaya pada dokter ini yang mengurus dia untuk menyembuhkan penyakitnya ini gitu kan ya. Yang menangani ceritanya untuk kesembuhan anak ini. Dokter ini berkata, katanya anak ini sebelum menemui ajal nanti, aku tahu udah penyakit aku tidak ada obatnya, harapanku pendek. Aku ingin selama pengobatan HIV kan bisa bertahan lah dengan suplai obat-obatan setiap hari ya, bisa beberapa tahun bertahan. Dan selama beberapa tahun itu dia bilang ke dokter ini, dok aku menyimpan uang tapi uangku uang halal, tidak dari hasil aku dengan pekerjaanku yang sekarang menjadi melayani laki-laki gitu kan ya. Aku akan mengumpulkan uang ini dan aku ingin bertobat. Malahan walaupun dia dengan melakukan hal-hal yang gak baik sebagai pemuas hasrat ya, sebagai gay, dia tetap beribadah karena dia pikir aku salah juga, nggak ada salahnya dong beribadah juga, itu urusan yang Maha Kuasa, diterima apa enggaknya katanya gitu. Malah ada yang sampai kawan-kawannya sendiri bilang dia gay syariah katanya gitu, karena ya begitu dua-duanya dilakoni gitu kan. Dan dia mengumpulkan uang dari uang yang betul-betul ladang usahanya yang halal. Dan dia bercerita, dok aku ingin meninggal itu saat nanti aku umroh katanya gitu, dengan uang yang betul-betul bersih. Dan ternyata semua doanya itu yang Maha Kuasa kabulkan setelah pulang dari umroh dia meninggal gitu. Nah jadi apa yang bisa kita kutip di sini netiku, apapun kejadiannya, kalaupun kamu sudah dijahati, kamu jangan terlalu percaya pada orang untuk percaya 100%, karena orang-orang sekarang itu nggak jelas gitu ya, ini betul sayang atau ingin memanfaatkan. Kalau seperti yang sudah ini kan berarti memanfaatkan. Kadang orang-orang yang tingkatannya lebih tinggi, pangkatnya, derajatnya ternyata lebih rendah, memanfaatkan anak seperti itu gitu kan ya, sampai ya terkena penyakit dan tiada begitu. Kemudian juga kalaupun sudah memang kalian ternodai, jangan sampai terjerumus dengan circle seperti itu, karena nggak ada yang baik lah ya. Tapi mohon maaf, aku tidak mau bermaksud menyinggung siapapun juga. Ya keluarlah dari circle itu kalau bisa kalian berusaha, karena yang ditakutkan adalah ini, ternyata dengan pengaman atau apapun juga, tembus juga penyakit itu bukan dilindungi sama pengaman, tapi tetap yang di atas yang memberikan gitu kan ya. Takdir kalian yang menentukan itu yang di atas. Dia bermain pakai pengaman katanya begitu, tapi tetap kena HIV dan sebagainya, TB usus dan sebagainya gitu kan. Jadi di sini mudah-mudahan kalian semua yang pernah merasakan, yuk kembali lagi gitu kan ke hal yang lebih positif lagi. Jangan sampai terus terjerumus karena menakutkan seperti ini gitu kan ya. Terus juga tidak mempercayakan sepenuhnya kepada orang-orang yang terdekat, yang kamu rasa dekat. Kadang itu ya seperti itu kejadiannya. Jangan terlalu percaya sama orang begitu kan. Kemudian juga gak ada salahnya setiap kalian misalkan berbuat kesalahan, gak apa-apa kesalahan, kalian tahu itu salah, tapi gak ada salahnya kita tetap juga mendekatkan kepada yang Maha Kuasa, karena itu urusan diterima atau tidaknya itu yang Maha Kuasa yang tahu gitu kan ya. Kita hanya menjalankannya saja gitu nanti ya. Sekali lagi mudah-mudahan beliau yang sudah dipanggil oleh yang Maha Kuasa dan segala amanahnya terhadap dokter ini untuk diceritakan ke halayak umum kepada netizen, dan mungkin Amu di sini menyampaikan kembali ceritanya ini, mudah-mudahan jadi salah satu cerita yang bisa menginspirasi kalian gitu kan ya, untuk menuju ke hal yang lebih baik lagi gitu nanti. Mudah-mudahan sekali lagi kita doakan saja semoga diterima di sisi yang Maha Kuasa dengan segala kebaikannya begitu. Gitu nanti ya. Itu ceritanya. Mudah-mudahan sekali lagi ada yang bisa kalian kutip
Dan mohon maaf sekali lagi tidak bermaksud menyinggung siapapun juga. Pokoknya dukung selalu video Ambu Rosa seperti biasa. Caranya seperti apa? Di like, di komen, di share, subscribe, dan pastikan kalian nih loncengnya ditekan biar setiap ada video yang terbaru dari Ambu Rosa, notifikasinya hadir buat kalian semua. Jadi see you next video and bye bye.